Prof. Uceng ya, dua-duanya judulnya surat keterangan. Jadi bukan surat keterangan. Yang satu surat keterangan, yang satu juga surat keterangan pengganti ijazah. Dan ini selembar tanpa seperti ini. Karena tadinya ini kami berharap kan begini. Biasanya yang namanya ijazah ini itu kan ijazah asli. Kita kan di rumah punya kopinya. Nah, yang kami minta dihadirkan itu baru total loss. Gitu loh. Tapi kalau saya bepergian bawa asli, nah apakah kemudian pertanyaannya tidak ada? Itu yang sebetulnya kami tunggu-tunggu ya. Bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu. Dalam peristiwa ini yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik namun tidak ada yang memberikan. Dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan. Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 7 huruf G yang berbunyi informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Tetapi skripsi, ijazah seseorang pejabat, mantan pejabat negara dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi huruf H angka 5 yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan non formal merupakan dokumen dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, ijazah pejabat, mantan pejabat negara dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau jika rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, tetapi skripsi ijazah seorang pejabat, mantan pejabat negara atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan diuji keabsahannya oleh publik sehingga tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Menyatakan bahwa skripsi ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan H angka 5. 3. Menyatakan bahwa baik skripsi, ijazah maupun surat keterangan lainnya yang bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 bagi pejabat publik, ASN atau pegawai pejabat BUMN baik yang masih aktif maupun sudah pensiun dan dapat diminta oleh publik jika dokumen tersebut digunakan untuk dipelajari, diperiksa karena dicurigai atau oleh instansi yang memiliki kompetensi atau dapat diminta melalui pengadilan, baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri demi kepastian hukum.
memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kolom 9 bulan, menghina pengadilan. Kata PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita ketahui sekarang, jadi mengingat pada soal kami masih akan melanjutkan izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat masukkan dalam putusan. Lanjut. Saya tantang lagi Jokowi pada hari ini di PN Negeri Jakarta Pusat. Kami dari Aliansi Aktivis 98 yang dulu bertarung meruntuhkan rezim Orde Baru, hari ini kami dikecewakan oleh ijazahnya Jokowi yang palsu. Ini adalah satu-satunya di dunia sidang ijazah palsu. Oleh karena itu kami menuntut kawan-kawan 98 ini untuk Jokowi segera hadir membawa ijazah aslinya. Saya tantang Jokowi kemari untuk bertemu dengan kami di sini. Buktikan, jangan sia-siakan perjuangan kami, kawan-kawan kami yang telah mati, meninggal dunia di tahun 1998. Jokowi hadir ketika kami telah melakukan semua itu. Memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia, tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang selalu hadir menyampaikan sebuah informasi dan berita-berita terhangat. Sebelumnya, salam NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya menyampaikan sekilas info sesuai dengan cuplikan video yang barusan kita melihat atau mendengarkan bersama, di mana pada video tersebut beberapa di persidangan majelis hakim membuka keterangan-keterangan terkait dengan polemik ijazah, di mana pada persidangan tersebut mereka menemukan beberapa keterangan-keterangan yang kurang jelas. Terkait dengan hal itu, bertambah lagi dari pihak UGM atau Universitas Gadjah Mada tidak memberikan bukti yang akurat terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini. Tentu dalam hal ini, kasus ini suatu perhatian bagi masyarakat Indonesia yang tidak pernah berhenti membicarakan atau memperbincangkan dan membuat masyarakat menjadi gaduh. Andaikan masalah ini atau kasus-kasus seperti ini tidak pernah kelar atau selesai-selesainya. Tentu hal ini ada beberapa tanggapan teman-teman di sini. Hebat Pak Hakim, melanjutkan ungkap kebiadaban Jokowi, bongkar ijazah palsunya. Hidup itu simpel, apa yang kita buat pasti balik kepada kita. Nah, mantap Hakim, luar biasa kebenarannya dan kebijakannya. Maaf Pak Hakim, saya kagum dengan kejujuran ini karena tidak terlancurkan untuk kepuasan dunia. Kalau mau punya ijazah bilang enggak punya,
harus bertindak, hakim rakyat dukung. Kepada jaksa, polisi jangan ikut dibohongi oleh Mulyono. Hayo membela kebenaran demi NKRI. Kemudian kalau hukum tidak mampu memberi keadilan bagi dosa-dosa mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 serta keluarganya, maka tentu sudah saatnya revolusi rakyat bersama mahasiswa demi tegaknya bangsa yang kita cintai ini. Nah, hakim harus benar-benar hakim yang amanah sama rakyat Indonesia. Saya tidak yakin baru kematian petugas KPPS karena kecapekan. Pak Hakim bertindak dengan sejujurnya, jangan Bapak banyak drama dan dalih yang seakan membuyarkan dalam perkara ijazah ini. Bersikaplah Pak Hakim independen. Alhamdulillah Roy Suryo dan Dr. Tifa aman, para termu-termu itu harus dihukum itu. Nah, seret Jokowi ke pengadilan. Jokowi harus segera ditangkap dan diadili agar tidak merusak pemilu 2029. Kemudian, semoga berita yang ditayang dalam video ini betul-betul kenyataan. Dengan kasus ijazah penelitian Jokowi dalam persidangan ini, semoga sukses dan lancar. Kami semua rakyat merasa ditipu jika betul ijazah palsu dipakai menjabat, apalagi penjabat nomor 1 di negeri ini. Nah, Jokowi menunjukkan kebodohannya di hadapan publik. Masyarakat luas diminta ijazah asli, tapi yang ditunjukkan surat keterangan ini sewenang-wenang, semuanya sendiri pejabat abal. Seperti ini ijazah nggak jelas. Nah, alhamdulillah di negara kami masih ada hakim yang jujur. Kalau semua separuhnya penegak hukum di negara kami masih ada setengah penegak hukum yang jujur seperti ini, mungkin hukum di negara kami ini nggak ada jual beli hukum. Kasus Jokowi bukan hanya ijazah, tapi di mana-mana pejabat tinggi di eranya selalu saja disebut namanya. Ini baru ada hakim waras dan jujur. Coba kalau hakim seperti ini, semua NKRI pasti maju. Semoga Pak Hakim tersebut tidak tersandera oleh si Pinocchio. Bukan rahasia lagi, Pinocchio pemenang kartu as hampir semua institusi. Kemudian disampaikan di sini, Jokowi sekarang karmanya pasti kena. Si Wiwi nggak punya ijazah, makanya sekeluarga buat biar nggak bisa ke persidangan. Kasihan polisi dipakai kejahatan kebohongan. Jokowi tak punya ijazah. Nah, Pak Hakim, kalau terbukti ijazah Jokowi palsu, tolong adili. Menggunakan ijazah palsu dalam jabatan publik itu pidana berat. Dihukum Jokowi termasuk korupsinya Jokowi. Para pendukung Jokowi malu-malu. Apa enggak ada kalian? Itu presiden yang kalian pilih dulu. Kalian coblos, kalian banggakan. Itulah orangnya. Tepuk tanganlah kalian beramai-ramai. Pak Hakim, kalau terbukti ijazah Jokowi palsu, tolong adili menggunakan ijazah palsu dalam jabatan publik itu. Itulah beberapa tadi penyampaian teman-teman di sini dalam sebuah kolom komentar, dan kita sudah pahami bersama. Semoga para hakim melakukan tindakan yang serius terkait dengan kasus-kasus ijazah, karena kita lihat menurut penyampaian teman-teman di sini,
kalau dibiarkan hal-hal seperti ini, negara kita bisa kita katakan negara bisa rusak, seakan tidak ada hukum yang berlaku atau seakan tidak berdirinya hukum di negara kita ini kalau memang masalah-masalah seperti ini dibiarkan segitu aja. Tentu kita berharap kepada pemerintah atau kepada pengadilan dan Kapolri, semoga mengambil tindakan dalam kasus-kasus seperti ini tanpa memandang bulu. Itu saja yang kami sampaikan teman-teman dalam video ini. Kalau memang ada lagi yang menambah di kolom komentar di bawah ini, silakan, agar kita saling membagi informasi tentang kasus seperti ini dan kita saling support. Salam NKRI harga mati.